Kalian udah tahu nggak sih protein itu apa? Yuk tonton video ini sampai habis. Eits, jangan skip dulu. Ternyata protein gak cuma soal otot loh. Perannya jauh lebih penting buat tubuh kita. Kalian tahu nggak? Setiap kali kita makan, tubuh kita sedang bekerja. Dari sepotong tempe, segelas susu, hingga daging ayam, semuanya memberi tubuh kita bahan dasar kehidupan, yaitu protein. Tanpa disadari, proteinlah yang membuat kita bisa tumbuh, berpikir, dan bertahan setiap hari. Yuk kita masuk definisi protein. Protein berasal dari kata protos atau proteos yang artinya pertama atau utama. Protein merupakan komponen utama berbagai sel, baik manusia maupun hewan. Sel merupakan bahan penyusun tubuh, sehingga protein yang terdapat pada makanan berkhasiat sebagai zat terpenting dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Protein adalah zat gizi makro yang sangat esensial bagi tubuh manusia karena berbagai peran pentingnya dalam membangun, memelihara, dan memperbaiki jaringan tubuh. Ciri kimiawi dasar protein. Adapun ciri kimiawi dasar protein, 1. Komposisi unsur. Protein adalah satu-satunya makronutrien yang mengandung nitrogen, selain karbon, hidrogen, dan oksigen. 2. Polimer asam amino. Protein adalah polimer yang tersusun dari monomer-monomer asam amino, sekitar 20 jenis standar yang saling terhubung dalam rantai panjang. 3. Ikatan peptida. Ciri kimiawi terpenting adalah adanya ikatan peptida yang bersifat kovalen. Ikatan ini terbentuk melalui reaksi kondensasi antara gugus karboksil atau COOH dari satu asam amino dengan gugus amino atau NH2 dari asam amino berikutnya, melepas molekul air. 4. Sifat amfoter. Protein bisa bersifat asam maupun basa karena mengandung gugus karboksil atau COOH dan amino atau NH2. Hal ini membuat protein bisa bereaksi dengan asam atau basa tergantung kondisi pH lingkungannya. 5. Mengalami denaturasi. Protein bisa berubah struktur akibat suhu tinggi, pH ekstrim, atau bahan kimia tertentu tanpa mengubah susunan asam aminonya. Contohnya, putih telur cair menjadi padat saat dimasak. Itu karena denaturasi protein. 6. Mengandung gugus reaktif. Protein memiliki gugus fungsional seperti SH, OH, dan COOH yang bisa ikut dalam berbagai reaksi kimia. Gugus-gugus ini menentukan sifat kimia seperti kelarutan, kestabilan, dan reaktivitas protein. 7. Membentuk ikatan disulfida. Beberapa protein membentuk ikatan disulfida atau S2S antara dua asam amino sistein yang membantu menjaga bentuk 3 dimensi protein. 8. Mengalami reaksi kimia tertentu. Protein bisa mengalami hidrolisis atau pemecahan ikatan peptida atau diaminasi atau pelepasan gugus amino saat dicerna. Berikutnya, transportasi protein. Protein dibuat di ribosom dan retikulum endoplasma, lalu dikirim ke badan Golgi untuk dimodifikasi dan dikemas. Dari sana, protein dibawa keluar sel lawat eksositosis untuk menjadi enzim dan hormon. Di hati, protein plasma seperti albumin dan globulin berperan mengangkut hormon, lemak, dan zat penting ke seluruh tubuh. Sementara itu, asam amino digunakan oleh sel dan organ seperti hati dan ginjal untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, atau diubah menjadi energi jika berlebih. Selanjutnya, utilisasi dan ekskresi. Setelah protein dipecah menjadi asam amino di usus halus, hasilnya diserap dan dialirkan ke hati sebagai pusat metabolisme. Jika asam amino berlebih, hati melakukan deaminasi, yaitu menghilangkan gugus amin atau NH2. Proses ini menghasilkan amonia yang bersifat racun, kemudian diubah menjadi urea agar aman bagi tubuh. Urea dibawa oleh darah ke ginjal untuk disaring, lalu dikeluarkan melalui urin. Proses ini disebut ekskresi protein, yaitu pembuangan sisa metabolisme agar tubuh bebas dari racun nitrogen. Proses utilisasi dan ekskresi ini membuat tubuh memanfaatkan protein sekaligus menjaga keseimbangan metabolisme.
Kita lanjut ke klasifikasi protein. Berdasar sumber asal atau sumber penyusunnya, diketahui ada protein nabati dan protein hewani. 1. Protein hewani berasal dari jaringan hewan, seperti daging, ikan, telur, susu, yang mana mengandung asam amino lengkap. Contohnya, albumin pada telur, kasein pada susu, kolagen pada daging, dan miosin pada otot ikan. 2. Protein nabati berasal dari tumbuhan, seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan serealia. Contohnya, gluten pada gandum, zein pada jagung, dan legumin pada kedelai atau kacang tanah. Protein berdasarkan struktur molekulnya terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Struktur primer utama. Struktur ini terdiri dari asam-asam amino yang dihubungkan satu sama lain secara kovalen melalui ikatan peptida. 2. Struktur sekunder. Protein sudah mengalami interaksi intermolekul melalui rantai samping asam amino, ikatan yang membentuk. 3. Struktur tersier. Terbentuk karena adanya pelipatan membentuk struktur yang kompleks. Pelipatan distabilkan oleh ikatan hidrogen, ikatan disulfida, interaksi ionik, ikatan hidrofobik, ikatan hidrofilik. 4. Struktur kuartener. Terbentuk dari beberapa bentuk tersier, dengan kata lain, multi-subunit. Interaksi intermolekul antar subunit protein ini membentuk struktur keempat atau kuartener. Protein juga dibagi menjadi 2 golongan utama berdasarkan bentuk dan sifat fisiknya. Yang pertama, protein globular, yaitu protein berbentuk bulat atau elips dengan rantai polipeptida yang berlipat. Contohnya albumin, globulin, protamin, dan semua enzim dan antibodi. Selanjutnya protein Weber, yaitu protein berbentuk serat atau serabut dengan rantai polipeptida memanjang pada suatu sumbu. Hampir semua protein Weber memberikan peran struktural atau pelindung. Contohnya keratin pada rambut, kolagen pada tulang rawan, dan fibroin pada sutra. Selanjutnya, fungsi protein pada tubuh. 1. Membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. 2. Membentuk otot, kulit, rambut, dan organ. 3. Membentuk enzim dan hormon. 4. Mengatur reaksi kimia dan proses metabolisme tubuh. 5. Meningkatkan daya tahan tubuh. 6. Membentuk antibodi untuk melawan penyakit. 7. Sebagai alat transportasi zat gizi, misalnya hemoglobin mengangkut oksigen dalam darah. 8. Sumber energi cadangan. Jika karbohidrat dan lemak habis, protein diubah menjadi energi. Selanjutnya, proses pencernaan protein. Mulut dan kerongkongan. Pencernaan bersifat mekanik. Gigi menghancurkan makanan dan saliva melumasi agar mudah ditelan. Belum ada pencernaan kimiawi karena tidak ada enzim protease. Lambung, tempat awal pencernaan protein. Asam lambung atau HCl mengubah pepsinogen menjadi pepsin yang memecah protein menjadi pepton dan polipeptida. Usus halus, tahap pencernaan lanjut dan penyerapan. Enzim pankreas, tripsin, kimotripsin, elastase, karboksipeptidase menguraikan polipeptida menjadi asam amino, dipeptida dan tripeptida. Jonjot usus menyerap asam amino ke darah menuju hati dan seluruh tubuh. Usus besar dan anus, sisa protein difermentasi oleh bakteri menjadi amonia dan senyawa lain. Air diserap kembali, sisa padat menjadi feses, lalu dikeluarkan melalui anus. Lanjut, penyerapan protein. Enzim tripsin berperan penting dalam pencernaan protein dengan memecah ikatan peptida menjadi peptida dan asam amino. Hasil pencernaan ini diserap di usus halus melalui 2 cara, yaitu transport aktif yang membutuhkan energi dan difusi terfasilitasi yang menggunakan protein pembawa tanpa energi langsung. Setelah diserap, asam amino dibawa ke hati melalui vena porta hepatica untuk digunakan dalam pembentukan protein tubuh, enzim, hormon, dan perbaikan jaringan. Kebutuhan protein dalam sehari.
Kebutuhan protein pada usia dan jenis kelamin berbeda. Usia dan jenis kelamin, kebutuhan protein gram per hari. Anak usia 1 hingga 3 tahun, 13 gram. Anak usia 4 hingga 8 tahun, 19 gram. Anak usia 9 hingga 13 tahun, 34 gram. Wanita remaja usia 14 hingga 18 tahun, 46 gram. Pria remaja usia 14 hingga 18 tahun, 52 gram. Wanita usia 19 tahun ke atas, 46 gram. Pria usia 19 tahun, 56 gram. Adapun usia 0 hingga 6 bulan, ASI eksklusif. Ada protein yang dibutuhkan 12 gram. Adapun usia 1 hingga 3 tahun, ada protein yang dibutuhkan 26 gram per hari. Adapun usia 4 hingga 6 tahun, protein yang dibutuhkan 26 gram per hari. Adapun anak sekolah, protein yang dibutuhkan 40 gram per hari. Adapun remaja 10 hingga 18 tahun, protein yang dibutuhkan 50 hingga 70 gram per hari. Adapun dewasa muda 19 hingga 29 tahun, protein pria 56 hingga 65 gram per hari dan wanita 46 hingga 56 gram per hari. Lansia lebih dari 60 tahun, protein yang dibutuhkan 1 hingga 1,2 gram kilogram berat badan. Selanjutnya, sumber protein. Protein dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari daging, ayam, ikan, telur, susu, keju, dan udang. Jenis ini disebut protein lengkap karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Sementara protein nabati berasal dari tempe, tahu, kacang-kacangan, biji-bijian, dan gandum. Keduanya penting untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Protein hewani untuk mutu tinggi dan protein nabati sebagai pilihan sehat. Akibat kelebihan dan kekurangan protein. Kekurangan maupun kelebihan protein dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh. Kekurangan protein menyebabkan pertumbuhan terhambat, terutama pada anak-anak, serta membuat otot mengecil dan tubuh menjadi lemah. Kondisi ini juga menghambat penyembuhan luka, menurunkan daya tahan tubuh karena kurangnya antibodi, serta menyebabkan kulit kering, rambut rontok, dan kuku rapuh. Dalam kasus yang lebih parah, kekurangan protein dapat menimbulkan penyakit kwashiorkor yang ditandai dengan perut bengkak dan marasmus, yaitu tubuh sangat kurus dan lemah akibat kekurangan energi dan protein. Sebaliknya, kelebihan protein juga berdampak buruk. Ginjal bekerja lebih berat untuk membuang sisa metabolisme protein yang dapat memicu gangguan ginjal dan dehidrasi. Selain itu, konsumsi protein berlebihan dapat menyebabkan bau mulut, kelelahan, serta meningkatkan resiko batuk ginjal, gangguan hati, dan obesitas. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi protein dalam jumlah yang seimbang, disertai asupan serat, air putih, dan aktivitas fisik yang cukup agar tubuh tetap sehat dan berfungsi optimal. Dari tempe di piringmu hingga otot yang membuatmu bergerak, semua bekerja berkat protein. Teruslah belajar, teruslah tumbuh, karena ilmu dan kesehatan berjalan seiring. Terima kasih. Dadah.